Shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, seberapa kita yang hadir, jemaat mungkin ada yang masih di jalan ya, belum semuanya hadir, dan kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit atau penyakit dan mungkin ada kegiatan di luar. Kita berdoa supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami sudah memasuki bulan ke-10 di tahun 2025 Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2026. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 10 bulan ini Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami ada hari ini karena perlindungan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami jemaat-Mu, jemaat sidang Gereja Kristus Sejati Tuhan, kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami yang sebentar akan kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertata di tengah-tengah kami, bertata di hati kami, bertata di atas hidup kami Tuhan dan pikiran kami. Kami patahkan kuasa-kuasa yang akan mengganggu konsentrasi kami Tuhan, mengganggu fokus kami dalam menyembah Engkau, mengganggu fokus kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sebentar akan dinyatakan Tuhan. Kami hancurkan, katakan hanya di dalam nama Yesus, yang hanya kuasa Tuhan yang melingkupi kami semua di bawah Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami bersyukur. Kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Semua kita yang rindu menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin Tuhan. Jangan duduk sebelah Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sejenak kita ambil saat teduh. Dudukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Kita flashback hari-hari lalu Tuhan menyertai kita. Mungkin tidak mudah, mungkin berat, tapi percaya saat kita datang di hadapan hadirat Tuhan, hadirat Tuhan yang akan menguatkan kita. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita boleh tangguh, menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan kita alami. Dan jemaat Tuhan, kita naikkan ucapan
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang rindu untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Allah ada di antara kita, amin. Amin, amin. Amin. Nah, suaranya kok kayaknya masih lemes ya. Saudara percaya Tuhan Allah ada di tengah Amin. kita? Amin. Amin. Marilah kita angkat pujian ini. Tuhan Allah ada di antara kita. Kita dibakari, Allah berkira
anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan, saudara. Mereka tuh nggak jaim ya, mereka sukacita gitu. Saya tuh rindu jemaat Tuhan, kita yang dewasa ini, kita mau belajar dari anak-anak sekolah minggu. Matius 4 ayat Matius 18 ayat 4 berkata, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu artinya apa? Kita nggak boleh jaim-jaim di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian. Ini adalah pujian sekolah minggu. Saya undang jemaat Tuhan. Kita mau berdiri. Kita mau nyanyikan pujian sekolah minggu ini dengan gerakan, dengan sukacita merendahkan diri. Gak boleh jaim-jaim, amin. Amin, haleluya. Berbinar-binar karena melihat anaknya, memuji dia dengan gerakan, memuji dia dengan suara yang sukacita, amin. Amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kami siapkan hati kami untuk menerima demi firman Tuhan. Haleluya Yesus.
kesempatan yang indah di hari Sabat minggu ini, yaitu kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh datang bersekutu dengan Engkau, bahkan dalam satu komunitas jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau ada bersama kami di tempat ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu Bapa. Kami sudah berkata-kata kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya juga Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, lewat pembacaan dan perenungan firman pada pagi ini. Bapa, Engkau tahu setiap pribadi kami di tempat ini, siapa yang lapar dan haus akan firman-Mu. Hamba percaya dia akan dipuaskan. Dia pulang akan membawa berkat firman. Dia akan membawa kemuliaan-Mu. Dia akan menikmati berkat-Mu. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu ini. Kuduskan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar, hamba adalah manusia yang banyak kekurangan, kelemahan. Hamba adalah manusia yang berdosa, najis, dan tidak layak sebenarnya. Tapi karena anugerah dan kasih karunia-Mu saja, hamba boleh dilayakkan. Oleh sebab itu hamba minta Bapa, pakai hambanya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Jamah hati ini tidak mencuri kemuliaan. Dan juga Bapa, meminta hikmat Roh Kudus yang memberikan pewahyuan dalam perenungan firman pada pagi ini. Demikian juga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Urapi mereka Bapa. Beri mereka hati yang haus dan lapar firman Tuhan. Dan berikan kepada hati mereka pengertian melalui arah Roh Kudus yang ada di dalam roh mereka. Sehingga mereka boleh mengerti akan perenungan firman ini. Bapa, Kau tahu segala apa yang kami alami, yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami percaya, ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami tahu akan ada nasihat-nasihat firman, akan ada jalan keluar yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara. Sudah yang kasih dalam Tuhan, saya masih tetap membawakan 10 hukum Allah. Dan kita sekarang masuki hukum yang kedua, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 7. Dan kita di hukum kedua ini masuk ke bagian yang kedua. Yang pertama sudah, yaitu berhala di Taman Eden, ya, berhala di Taman Eden. Dan sekarang kita masuki hukum yang kedua, bagian yang kedua, yaitu Allah dan berhala. Allah dan berhala. Kenapa saya kasih tema Allah dan berhala? Ini yang menjadi satu kenyataan yang mau nggak mau kita akan tahu, kita akan sadar, kita akan berkaca diri lewat perenungan firman pada pagi ini, saudara. Allah dan berhala. Apakah Allah dan berhala itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika kita mendua hati, itu sudah berhala, saudara. Nah, kalau kita udah mendua hati itu udah berhala, berarti di dalam hidup kita ini kadang-kadang ada berhala, saudara. Ini hati-hati, saudara. Ya. Nah, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saudara, pada zaman Yesus ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, betapa sukacita dan bahagianya, ya, kalau menurut saya betapa sukacita dan bahagianya. Kenapa? Karena, ya, perhatikan, karena mereka secara langsung bisa melihat fisik daripada Tuhan Yesus. Contohnya ditulis oleh Rasul Yohanes Zebedius. Dia tulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Dia katakan begini, saudara. Ya, kita minta ditahan sebentar ya, itu penting. 1 Yohanes 1 ayat 1. Penting sekali ini, saudara. Karena ini berhubungan nanti Allah dan berhala. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya.
apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini, jelas sekali Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lainnya, dia bisa berkata bahwa Yesus itu nyata, Yesus itu ada. Buktinya kami loh. Ya kan begitu. Dia tuliskan begitu ya. Dia katakan apa? Apa yang kami dengar. Artinya apa? Rasul-rasul mendengar Tuhan berfirman secara langsung kepada para rasul ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia apa? Dia telah melihat dengan matanya. Itu siapa Yesus firman yang telah menjadi manusia. Melihat itu fakta. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Kami apa yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan. Artinya mereka secara manusia daging bisa meraba siapa itu Yesus. Sehingga langsung dia katakan apa? Itu yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara dan saya bagaimana? Kita pernah melihat Yesus? Tidak. Kita pernah pegang Yesus tubuhnya? Enggak. Paling kita cuma dengar firman. Itu pun lewat renungan khotbah atau pembacaan firman. Cuma itu. Tapi di dalam Yohanes pasal 20, kalau nggak salah ayat 29 ya, kalau nggak salah apa? Berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Betul nggak kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Halo? Halo? Percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Kan nggak ngeliat. Kan belum pegang tubuh Yesus seperti rasul-rasul yang dikatakan 1 ayat 1. Ya, karena iman. Karena iman. Karena iman kita percaya. Dan iman pun anugerah Allah. Ada filsuf dari Denmark, Søren Kierkegaard ya. Søren Kierkegaard ini filsuf Kristen dari Denmark. Dia berkata satu kalimat, yaitu apa? Kita sekarang sebagai orang Kristen, 5 indera kita itu nggak mungkin bisa kenal Yesus. Perhatikan ya, 5 indera kita nggak mungkin kita bisa kenal atau bisa melihat atau bisa dalam tanda kutip percaya siapa Yesus. Ini filsuf dari Denmark, Kierkegaard ini luar biasa, saudara. Yang dia katakan 5 indera kita. 5 indera kita itu apa sih? Mata, pendengaran, hidung, mulut, apa lagi tuh? Kulit ya? Perasa iya. Enggak bisa. Nah ini salah satu contoh di mana Rasul sendiri menyaksikan betapa bahagianya saudara. Kalau misalnya Allah izinkan dengan kedaulatannya dia datang blok gitu ya di tempat ini misalnya secara fisik misalnya, kita akan bahagia sekali, saudara. Betul nggak? Akan bahagia sekali. Itu bukan iman, saudara. Justru iman yang dikatakan di dalam konsep Injil adalah tidak melihat namun percaya. Itu iman. Nah, jadi kalau kita mau jujur, kebanyakan natur daging kita ini selalu menuntut hal yang nyata, yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan, yang bisa instan. Itu natur daging kita. Betul nggak? Dan iblis tahu itu. Iblis tahu itu. Iblis tahu itu. Saudara tahu? Kekayaan dunia ini
fasilitas dunia ini, semua itu sudah jatuh di tangan iblis. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak saat itu kekuasaan atas dunia ini jatuh ke tangan iblis. Sampai saat ini. Secara hukum, semua ini udah milik iblis. Sudah percaya? Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 4, dikatakan apa? Iblis dengan kurang ajarnya bicara sama Yesus apa? Jika engkau anak Allah, sembah aku. Maka kemuliaan dunia ini aku berikan kepadamu. Jadi bicara kemuliaan dunia itu bicara semua fasilitas yang ada di dalam dunia ini. Berarti ini sudah menjadi satu bukti bahwa seluruh dunia ini ada di dalam kuknya iblis. Dan yang pasti, saudara dan saya butuh itu. Kita butuh kemuliaan dunia. Gereja butuh kemuliaan dunia. Gereja butuh duit, betul nggak? Butuh fasilitas. Saudara, kalau di sini tempat ini ya, kita bisa ibadah, bisa menikmati AC dan lain sebagainya, musik yang bagus di tempat ini. Kalau nggak ada uang nggak bisa, betul nggak? Juga kehidupan kita, rumah tangga kita butuh fasilitas dunia ini. Itu fakta dan kita nggak bisa lepas dari situ. Maka dari itu ada pepatah pepatah dunia, kalau usaha itu banting tulang. Banting tulang ya, betul ya? Saya juga pepatah ini juga bingung ya, kok banting tulang gitu kan? Jadi istilahnya itu menggambarkan berbuat betul-betul kita harus usahanya harus rajin gitu. Itu salah? Enggak salah. Karena firman Tuhan bilang orang malas itu berdosa. Berarti kita harus kerja, harus usaha, itu harus rajin, harus. Kalau perlu 24 jam kalau bisa. Benar nggak? Bahkan yang kerja aja kan baik yang lembur karena demi mencapai target. Kenapa? Karena kita butuh. Dan celakanya saudara, iblis tahu itu. Dia tahu kita butuh, kita perlu. Dan fakta lagi, jujur saja saudara, termasuk saya, kita butuh yang instan. Betul nggak sih? Usaha pengen langsung dok. Betul nggak? Betul benar. Omset langsung pengen blok. Kerja ingin terus naik gaji. Kan begitu. Salah? Enggak salah, enggak dosa. Kita butuh yang instan. Itu naluri manusia. Tidak dosa, saudara. Tapi konsepnya yang harus kita lihat dulu. Itu yang penting. Nah, bangsa Israel ya, ketika mereka ada di Mesir dan mereka menjadi budak selama 430 tahun, mereka terjebak di situ, saudara. Mereka terjebak di situ. Dan mereka melihat bagaimana dewa-dewa, dewi-dewi dari bangsa Mesir yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka melihat kejayaan kerajaan Firaun yang luar biasa. Kerajaan yang kaya raya, makmur. Dan mereka melihat dengan mata kasat mereka sendiri bahwa memang ini Mesir ini luar biasa gitu. Hebat dan besar. Melimpah kekayaannya. Dan akhirnya mereka melihat ini kok bisa? Siapa sih penyebabnya siapa? Akhirnya mereka melihat satu contoh-contoh yang membuat mereka mengikuti pola hidup bangsa Mesir. Yaitu apa? Menyembah
Maka dari itu ketika di Keluaran pasal 32, ketika Musa belum turun selama 40 hari, bangsa Israel meminta kepada Harun buat lembu emas. Dan lembu emas itu salah satu dewa, lambang yang disembah oleh bangsa Mesir sebagai apa? Lembu emas itu sebagai lambang untuk bisa ketemu Tuhan. Jadi medianya itu lembu emas. Seperti saudara dan saya mau percaya kepada Allah, tapi lewat Yesus Kristus. Demikian juga Mesir punya pola yang mirip-mirip, dan mereka kata lembu emas itu adalah cara mereka untuk kenal Allah, untuk ketemu Allah, untuk mereka bisa mendapatkan berkat, kekayaan dan lain sebagainya. Itu lembu emas salah satunya. Ada banyak sekali. Karena Firaun pun disebut apa? Raja, putra matahari yang disebut Ra. Dalam bahasa Ibrani disebut Ra. Ra di situ artinya putra matahari. Artinya ini keturunan matahari, begitu. Dewa matahari. Itu Raja Firaun disebut Ra. Belum lagi ada dewa bulan, ya. Ada lagi dewa laut, dewa langit dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang disembah oleh bangsa Mesir. Dan orang Israel terpengaruh hidupnya seperti itu. Maka dari itu, saudara, 10 perintah Allah ini dari Keluaran 20 hukum yang kedua ayat 4 sampai ke 6 dikatakan apa? Jangan membuat bagimu patung. Karena ini latar belakangnya Allah tahu bangsa Israel ini menyembah berhala juga. Sehingga ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Allah akan membuat hukum ini. Dengan latar belakang salah satunya karena mereka terjebak dengan penyembahan berhala. Itu pemahamannya. Itu sejarahnya. Lalu relevansinya dengan kita apa? Hubungannya dengan kita apa? Hubungannya dengan kita juga jujur, saudara. Kadang di dalam kehidupan kita juga ingin terus berlomba untuk jadi sukses, enggak salah. Jadi kaya, enggak salah. Tapi ketika kita menomor duakan Tuhan dalam hidup kita juga sudah terjebak dengan penyembahan berhala. Itu yang Tuhan gak mau. Ketika kita timbul keegoisan kita, keakuan kita lebih daripada kehendak Allah, itu pun berhala. Dan saya juga jujur seringkali saya terjebak seperti itu. Dulu ketika saya masih usaha, saudara, ya. Kadang-kadang buka pagi jam 7 udah buka. Kalau kesiangan istri saya ngomel. Betul, ini fakta, bukan jelekin istri saya, enggak. Cepat dong buka katanya. Itu fakta. Jam 7 udah buka. Tutupnya sudah tahu nggak? Kadang-kadang jam 10 malam saya masih di toko. Semangat. Karena duit. Dosa enggak. Loh, saya usaha, saya tekun. Tapi ketika saya datang ibadah hari Minggu, tanya istri saya. Persembahan saya cuma kayak buat kasih ke tukang parkir, saudara. Ini saya loh, saya nggak sindir saudara, nggak. Kalau di sini saya persembahannya gede semua, saudara. Saya tukang parkir, saya kasih persembahan. Per 10-an saya nggak pernah ngasih, saudara. Hidup saya diberkati, saudara. Hidup saya diberkati. Nggak pernah mengalaminya yang namanya kekurangan, itu nggak pernah. Nggak pernah. Itu saya lakukan. Sehingga saya punya aset di sini dan di sana. Itu karena usaha. Salah? Enggak. Tutup sampai jam 10 malam? Enggak salah, enggak. Tapi yang salah adalah Minggu saya tutup. Saya Minggu tutup, saudara. Saya Minggu tutup. Ya, saya Minggu tutup. Tapi tutup punya apa? Saya komitmen, saya bilang hari Minggu hari Tuhan. Kan gitu, rohani kan saya. Hari Minggu hari Tuhan, saya tutup. Tapi tujuan saya tutup apa? Kurang ajar, saudara. Artinya apa? Tuhan saya tutup nih. Berarti Senin, wah ini yang belanja 2 kali lipat. Ini jujur saya, saudara. 2 kali lipat. Berarti kan
nuntut sama Tuhan. Tuhan minggu tutup, Senin kirim pembeli ya yang banyak. Kurang ajar. Jadi ibadah cuma untuk apa? Untuk supaya ada tukar guling antara kesetiaan saya kepada Tuhan dan kepentingan saya. Ini yang menjadi satu hal penyembahan berhala juga. Tanpa saya sadar saya menyembah berhala. Itu yang saya alami. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi, kita harus bisa mengontrol diri kita. Lewat perenungan ini, Tuhan ingin kita tetap menempatkan Tuhan lebih dari segalanya. Baik dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rencana kita. Dia harus kita nomor satu kali. Kalau saudara saya percaya bahwa hidup saudara milik Tuhan. Kalau saudara percaya hidup saudara milik Tuhan, kalau saudara percaya semua apa yang miliki ini, semua berkat Tuhan. Kalau saudara percaya ini milik Tuhan dan berkat Tuhan, pasti sesungguhnya dalam hidup ini kita selalu mengutamakan Tuhan. Dan kita tahu berkat yang Tuhan kasih buat kita, kita harus pakai juga salah satunya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi memang jujur lagi saudara, daging kita kan pelit. Daging kita sayang. Itu fakta. Itu berhala saudara. Nah saudara, mungkin saya bicara agak ekstrim. Tapi saya mau berkata ini fakta. Nanti saya jelasin ya. Oke, kita masuk ya. Nah, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini bicara manipulasi kemuliaan dunia yang sudah dalam kuksi iblis. Ya, nanti saya jelaskan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang benar dan seutuhnya. Adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini dikatakan kepada keturunan dari membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang dan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Kenapa ada kalimat membenci aku? Kalimat membenci aku di sini artinya apa? Ketika kita menomorduakan Tuhan, sesungguhnya hati kita ini memang menjadikan Tuhan posisi nomor 2. Artinya juga sama juga kita tidak suka Tuhan. Itu dianggap kita membenci Tuhan. Dianggap kita membenci Tuhan. Ya memang nggak enak firman ini saudara. Tapi saya harus sampaikan kebenaran ini. Saya juga nggak nyaman sampai sini. Karena kadang-kadang juga saya jujur dengan sikap hidup saya juga kadang-kadang saya terjebak dengan kalimat dalam tanda kutip membenci Tuhan. Kalau kita jujur, orang yang dekat dengan kita, istri kita, suami kita, anak kita, famili kita, sahabat kita yang dekat, yang pokoknya yang dekat sama kita, saya yakin kita akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau orangnya agak jauh dengan kita, kita akan berikan yang terbaik tapi dalam tanda kutip. Jadi kasih itu kita pilih-pilih. Kalau betul kita mengasihi Allah, bisa nggak sih kita memberikan yang terbaik buat dia? Kalau kita percaya hidup kita di tangan dia, hidup kita milik dia, dan kita percaya semua berkat yang kita miliki datang dari dia. Ini hal yang memang fakta yang harus kita bisa renungkan bersama, saudara. Nggak nyaman, maaf saudara. Saya sampaikan firman ini fakta. Ya, kita lanjut. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku, yang mengasihi aku. Lanjut. Patung yang menyerupai apapun. Inilah perintah kedua yang Allah tekankan dan melarang membuat patung dan yang menyerupai apapun.
patung atau gambar yang memperlihatkan sebagai Allah atau dalam tanda kutip Allah atau Yesus palsu dan tokoh manusia dijadikan pusat penyembahan. Artinya apa, saudara? Patung yang menyerupai apapun di sini ya bicara mengenai ya bisa Mesias palsu, bisa manusia yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi pusat pengikutnya kita gitu. Kan ada banyak sekali contohnya di Alkitab saja atau contoh di fakta yang ada terjadi saat ini. Kalau kita dengar ada pembicara-pembicara yang hebat, yang luar biasa, yang katanya punya karunia menyembuhkan, karunia ini dan itu kalau ada ibadah seperti itu, gereja penuh, saudara. Gereja penuh. Lalu misalnya gereja ini saja ya, misalnya kita undang ya artis rohani tentunya, saudara. Ya, misalnya Mongol, begitu. Sebelumnya kita promosiin. Saya yakin nggak muat gereja ini. Nggak yakin nggak muat. Jadi yang dicari siapa? Mongol. Yang dicari siapa? Artis, bukan Tuhan. Itu artinya apa? Yang menyerupai apapun. Jadi pusat iman kita, pusat kita datang kepada Tuhan, bukan datang bertemu Tuhan, tapi untuk ketemu si pembicara atau si pesaksi. Saudara, saya melihat banyak sekali sekarang ada pastor apa tuh Lubis apa? Rasul Lubis. Ya, beliau nggak salah, saya bukan bicara beliau. Tapi saudara lihat, saya lihat di TikTok, saudara. Saya punya TikTok loh, apa ya, nggak dosa. Nah, ketika saya lihat di TikTok itu pastor Lubis di hotel aja nginep, ya, itu di bawah di apa namanya itu? Bukan ballroom, lobby. Dulu saya lagi masih dulu saya nggak ngerti tuh hotel lobby itu kayak gimana gitu. Saya pikir lobby gitu dulu. Sekarang udah tahu, oh lobby itu berarti ini gitu kan. Keren dikit, saudara. Ya. Nah, ketika beliau ada di hotel itu di lobby itu banyak orang pengen minta disembuhin. Beliau turun. Saya percaya beliau punya kasih. Dia kasih. Tapi konsepnya yang salah. Jadi mereka datang bukan mau ketemu Tuhan, tapi mereka butuh muji. Itu Tuhan yang mau, itu berhala, saudara. Kenapa sih kita nggak mau datang kepada pemilik mujizat yang asli dan sesungguhnya, bukan Mesias palsu? Itu artinya siapa? Allah atau Mesias palsu? Di gereja kita jujur, kalau gereja Betel Indonesia itu ada beberapa tokoh gereja GBI juga yang terkenal dengan pengurapan. Siapa yang mau diurapi? Oh, itu bangku ruangan tuh setengah habis tuh kosong. Maju ke depan pengen diurapi. Konsep pengurapan dalam Injil itu nggak begitu, saudara. Apalagi kalau misalnya ada siapa yang mau terima kesembuhan, siapa yang mau diberkati, maju semua, saudara. Itu berhala, saudara. Itu berhala. Ya, lanjut. Patung atau gambar itu dalam bahasa Ibrani disebut pesel. Pesel atau artinya apa? Ketika kita membuat patung, membuat gambar, ya, itu artinya pesel itu memahat, mencetak ukiran yang terbuat dari batu, kayu, logam, tanah dan lainnya menurut ciptaan Allah, dan foto atau film yang seperti gambaran foto Yesus dan lain sebagainya. Pesel juga memiliki pengertian membuat patung, gambar atau foto sesuai imajinasi jiwa yang nempel pada daging. Jadi ketika kita membuat patung, pembuat gambar, misalnya gambar Yesus dan lain sebagainya, itu si pembuatnya itu mengimajinasikan dengan jiwanya, oh kira-kira tuh Yesus seperti ini.
Dan ini adalah imajinasi yang muncul dari jiwa yang nempel pada daging, artinya nempel pada dosa. Akhirnya terciptalah pemahaman pengertian, oh Allah itu seperti ini, Yesus ini seperti ini. Itu berhala. Itu berhala. Lalu boleh nggak sih punya gambar Yesus? Beli mahal? Boleh, nggak salah. Tapi kalau saudara melihat gambar Yesus, lalu saudara begitu hormat, begitu menghargai gambar itu udah menyembah berhala. Di TikTok tuh banyak sudah gambar-gambar Yesus. Di TikTok lagi ya, memang di TikTok ya gimana saudara? Nggak apa-apa loh, emang dosa nyebut TikTok. Ya, saya ngeliat Ibu Ferawati itu sambil masak goyang-goyang gitu. Ya kan? Ya kadang-kadang berkatnya juga nyampe ke tempat saya, saudara ya, gitu ya. Ya banyak kali, Christine juga ya, banyak. Yang lain harusnya jadi artis TikTok juga boleh. Iya kan? Iya kan? Nggak apa-apa, nggak salah, itu nggak dosa. Nah tapi salah satu di TikTok juga kan ada gambar-gambar Yesus, video Yesus. Kita percaya itu Yesus. Dan ketika kita percaya ini gambar Yesus, itu udah berhala. Sudah tahu? Ada video yang bagi saya ini nyeleneh sekali, saudara. Bisa ditayangin. Bentar saudara ya. Lihat TikTok nih saudara. Saya juga udah bisa saudara. Inilah gambar yang dianggap wajah Yesus dari berbagai negara di dunia. Kira-kira dari negara manakah yang merupakan wajah? Sabar saudara, tenang aja saudara. Ya, saya nggak bisa lagi. Inilah gambar yang dianggap wajah. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ini waktu sayang. Iya sayang, waktu saya sayang saudara. Bisa nggak? Wah kalau nggak keluar gambarnya ini saya kurang Bizantium, Mesir, nggak apa-apa, kecil juga. Biarin saya ngeliat sendiri juga nggak apa-apa. Amerika Serikat, Ini Amerika kata Yesus. Rusia, Rusia tuh gambarnya. Timur Tengah, Timur Tengah nih gambar Yesus. Israel, Nah tuh, Jerman, tuh. Bizantium, Nah Mesir, tuh. Meksiko, Ethiopia, India, Jepang, Korea, Cina. Udahlah, udah cukup lah, kelamaan. Jadi kalau kita lihat di video ini, masing-masing negara punya versi tentang gambar Yesus. Sama nggak fotonya? Nggak sama. Nah sekarang saya balik kepada saudara. Misalnya foto saudara dirubah. Kalau ada di Nigeria, wajah saudara wajah negro. Di barat wajah bule. Di Korea wajahnya ya wajah Korea dan gitu ya. Wajah di Jepang beda lagi. Berbeda-beda. Niat ini itu nggak salah, saudara. Tapi ketika hati kita mempercayai itu Yesus, itu yang nggak boleh. Itu berhala. Tuhan nggak mau seperti itu.
Lalu bagaimana untuk menggambarkan tentang Yesus? Iman itu tidak akan pernah bisa menciptakan, iman sejati tidak akan pernah bisa menciptakan sosok Yesus itu seperti apa. Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya para rasul yang menjadi saksi hidup yang bisa melihat siapa Yesus. Sehingga 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu nggak salah. Apa yang kami lihat, apa yang kami raga, apa yang kami dengar, itulah firman yang hidup. Mereka memang saksi hidup. Mereka melihat siapa Yesus sesungguhnya, bahwa dia Yesus seperti apa mereka tahu. Tapi kita jangan merekayasa gambar-gambar seperti itu. Itu adalah berhala. Sekali lagi, boleh nggak sih punya gambar Yesus? Boleh, sah, nggak salah. Tapi jangan sekali-kali kita percaya itu Yesus. Tapi kalau sebagai nilai seni itu boleh. Jangan sekali-kali kita menghormati gambar itu berhala. Itu berhala. Kalau saudara nggak sanggup, singkirkan foto itu. Tapi kalau saudara bisa membedakan, ini cuma gambar, nggak masalah. Tapi nggak ada rasa hormat di dalam diri saudara, agama itu tidak dosa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau timbul rasa hormat, itu udah berhala. Itu yang Tuhan nggak mau. Sebab hormat dan kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Bapa di surga. Ya, oke ya. Nangkep lah ya, nangkep ya. Oke. Lanjut. Menyerupai apapun untuk jadi sasaran penyembahan hasil dari imajinasi jiwa. Tadi saya katakan, lebih spesifik dan detail kesempurnaan hasil imajinasi. Ini dimaksudkan semua benda, kemuliaan dunia, kuasa, kekayaan dan fasilitas dunia, binatang ciptaan, matahari, bulan dan bintang, horoskop ya. Roma pasal 1 ayat 22 sampai 25 firman Tuhan katakan demikian. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang yang berjalan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi Paulus ini menulis surat kepada orang-orang di Roma. Orang Kristen di Roma itu adalah orang-orang yang multi bangsa ya. Ada Yahudi, ada Yunani, bangsa Arab dan lain sebagainya tinggal di kota Roma. Jadi Paulus menulis surat dengan sangat tegas sekali. Karena di situ banyak sekali penyembah-penyembah berhala. Mereka menggambarkan Allah-Allah mereka dengan versi mereka masing-masing. Itu diciptakan dengan imajinasi jiwa mereka. Ini loh Allah kita. Ini loh Allah kita. Apa bedanya dengan orang Kristen yang menjadikan gambar Yesus ini dan itu, seolah ini Yesus? Gimana saudara? Hati-hati saudara. Hati-hati. Kita diberikan iman untuk percaya bahwa Yesus adalah satu pribadi yang tidak bisa kita raba, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita imajinasikan dengan jiwa kita. Tapi dengan iman kita percaya Yesus ada dan untuk ada, Dia ada dan hadir dalam kehidupan kita. Cukup. Karena kita jujur kedagingan kita ini, natur manusia kita selalu menuntut hal-hal yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yang bisa diciptakan. Itu udah berpaling dari Allah yang benar. Bukankah juga ada banyak doa-doa yang mengajarkan, ayo kita berdoa, kita imajinasikan. Ketika kita berdoa seolah Yesus memeluk kita. Itu salah. Itu bukan doa Kristen. Itu bukan doa firman Tuhan. Bukan doa yang dikatakan Injil. Itu adalah doa-doa versi daripada agama-agama timur yang mengimajinasikan doanya, yang menciptakan doa-doa dengan penuh imajinasinya, saudara. Ada salah satu pembicara, saudara, dan dulu pernah doktrinnya itu pernah masuk ke gereja kita waktu masih di Hotel Dewi. Dari satu hamba Tuhan, ya, namanya pendeta SA, ya, saya nggak usah sebut namanya SA aja ya. Dan
teman saya dalam pengembalaan waktu di Hotel Dewi terjebak di situ, saudara. Dan saya berdebat waktu itu. Kenapa? Karena pendeta itu mengajarkan hal-hal yang bersifat kejiwaan. Wah, semangat, yes, begitu, anak dia teriak gitu aja, saudara, kejiwaan. Jadi yang dibangkitkan itu jiwanya, dagingnya, saudara. Sementara tuh rohaninya nggak pernah diperhatikan. Soalnya dia merasakan secara kejiwaannya Tuhan hadir, Tuhan sayang saya, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan memberkati saya, Tuhan menolong saya. Itu kejiwaan, saudara. Iman bukan begitu. Iman adalah menikmati hadirat Tuhan di dalam alam natural rohani kita, bukan di dalam kejiwaan kita. Tuhan nggak hadir dalam kedagingan kita. Tuhan tidak hadir dalam ekspresi jiwa kita. Tapi Tuhan hadir ketika natural kita memuji dan menyembah Dia. Itu yang benar. Kita jujur, saudara. Saya pernah lihat ibadah anak-anak muda dalam video. Ini di TikTok lagi, saudara. Ya benar. Kebetulan saya kenal sama pembinanya. Sama pembina saya kenal. Dia pernah khotbah di sini. Saya tanya, kok anak-anak muda di kamu seperti itu ya pujian penyembahnya? Gak bisa jawab. Saya lihat TikToknya, waduh tuh anak-anak muda. Itu liar gitu. Saya lihat ekspresi itu liar. Mau muji menyembah, pokoknya nggak beda kayak waktu nonton konser lah gitu, saudara. Sampai, oh gimana gitu, bisa dibayangin lah ya anak-anak muda ya. Konser-konser sampai ini, ya contohnya kalau misalnya kalau kita lihat di video ya, saya nggak bilang di TikTok lagi, yang enak ya. Di video gitu ya, di YouTube ya. Itu kalau misalnya kayak misalnya siapa, apa yang udah mati itu, Michael Jackson. Kalau dia konser, semua pada nangis, betul nggak? Coba lihat, betul nggak? Lihat nggak pernah ya? Wah ini alim ulama semua. Berarti cuma saya dong yang ngelihat. Hah? Pernah nggak? Ada penyanyi Michael Jackson kalau sampai histeris, pernah nggak? Pernah nggak sih dia? Kok pada dia? Histeris kan, ya? Cintanya yang Iya, sampai histeris, sampai nangis gitu. Mengagumi. Itu yang saya lihat mirip-mirip begitu, sudah. Mari, sudah. Lihat. Oh, ini uji menyembah. Saya bilang cuma satu. Coba kamu lihat buahnya. Kamu lihat natur rohani gimana, pertumbuhan rohani gimana. Gak bisa jawab. Sebab Tuhan gak butuh ekspresi seperti itu. Kejiwaan seperti itu Tuhan gak suka, saudara. Tapi ketika kamu menyembah dalam roh, menyembah dengan hati yang karena memang kita masih menikmati itu, menikmati hadirat Tuhan itu nggak liar, saudara. Nggak liar gitu maksud saya. Tapi memang dalam kesedihan kita menikmati hadirat Tuhan. Beda, saudara. Allah itu tertib. Gak mungkin kita menyembah Tuhan kedagingan kita ikut semua, gak bisa. Tapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, natur daging kita ini gak suka. Tapi ketika natur daging kita suka memuji dengan natur daging yang liar, yang betul-betul ekspresi semangat sekali, itu bukan penyembahan. Tuhan gak mau itu. Itu berhala, saudara. Sebab ketika Tuhan hadir, yang menikmati itu natur roh kita. Natur daging kita ini gak suka sebetulnya. Natur daging kita gak suka. Ya lanjut. Saat ini banyak kita melihat gambar, video, dan lukisan Yesus baik di gereja, di rumah, atau di tempat lain yang kita anggap pantas. Bukan hanya gambar Yesus, tapi salib Yesus pun kadang kita sangat menghormati salib itu. Punya salib boleh, enggak apa-apa, enggak dosa. Lambang kita orang di gereja sini pasang salib gede juga enggak apa-apa, saudara. Tapi jangan sekali-kali ya kita menghormati salib itu. Itu hanya sebagai lambang. Udah selesai. Intinya gitu, saudara. Jadi biar rasa hormat kita, rasa takut akan Tuhan itu hanya kepada Yesus.
bukan kepada gambar, bukan kepada salib. Ya, pahami itu. Termasuk Alkitab ini. Ini Alkitab berisi firman Tuhan. Bukan berarti punya Alkitab lalu kita cium-cium gitu. Ini buku. Maaf. Ya, maaf sekali lagi jangan salah paham ya. Saya lempar, saya berani. Tapi yang nggak boleh, hormati isinya. Ada nggak isinya ada di hati kita? Bukan peluk kita begini, enggak. Tapi isinya ada nggak di hati kita? Itu yang penting. Bukan buku yang kita hormati, tapi firman yang kita hormati. Ini konteks yang berbeda. Ya. Makanya sekarang puji Tuhan, nggak pada berat kan dengan pakai HP ada Alkitab, nggak salah. Itu teknologi, nggak salah. Jadi ya sekarang jujur aja yang bawa Alkitab siapa coba? Oh, nggak ada. Oh ya, nggak ada. Oh bukan ya, nggak ada ya. Oh ada sama. Oh sama nggak ada sama. Malu bahasa Kerawang lagi sudah. Ini ada nggak yang bawa sini? Kalau ada ntar pulang makan gratis sama saya. Karena saya tahu nggak ada ya saya ajak makan gratis. Karena saya tahu saya nggak bawa. Nggak salah, HP juga boleh. Ini ada apa? Ada kita nggak salah. Ya. Tapi yang penting ini dibaca. Lebih banyak mana baca firman apa WA atau link lain? Ya saya jujur saya lihat TikTok, saya lihat ya kan nggak munafik saudara lihat TikTok. Tapi ada jam-jam tertentu saya baca firman, saya nulis firman. Ada saya mesti bisa membagi waktu. Ya kalau saya baca dari pagi sore, kayak jalan saya udah baca napak sudah ngambang sudah. Ya saya juga masih daging saudara, masih butuh hiburan, nggak salah. Tapi jangan terikat dengan itu gitu saudara. Ya nangkep ya. Ya lanjut. Berhala dalam kita memuaskan natur alamiah atau keakuan kita di atas segalanya itu. Tadi saya sudah jelaskan ya. Bahwa berhala di dalam kita ini adalah ketika kita memuaskan alamiah kita, keinginan alamiah kita atau keakuan kita di atas segalanya. Ini artinya di atas kehendak Allah. Di atas kehendak Allah. Jadi artinya apa? Seharusnya kita menundukkan diri kepada kehendak Allah, menundukkan diri kepada hukum Allah. Itu yang benar, itu yang dia katakan hupos. Hupos artinya hidup kita, natur daging kita, natur alamiah kita harus menundukkan diri di bawah kuasa firman Allah. Itu yang benar. Dan kita harus belajar itu. Nggak mungkin nggak belajar. Termasuk saya pun sekarang saya masih belajar, masih bergumul terus tentang hal itu. Soren Kierkegaard yang filsuf dari Denmark itu, dia berkata begini saudara. Di dalam Kristen sejati itu ada yang namanya angst. A-N-G-S. Angst. Angst itu artinya kegelisahan rohani. Jadi Kristen sejati selalu punya kegelisahan rohani untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Kegelisahan rohani untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kegelisahan rohani untuk selalu merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi ada satu kehausan, kelaparan, ingin selalu intim dengan Tuhan. Ada kegelisahan yang kalau belum tercukupi, belum kita melakukan itu, kegelisahan terus mengganggu roh kita. Jadi ada kegelisahan rohani yang terus ingin rindu. Ada kerinduan. Ada kerinduan di dalam natur kita. Itu angst. Itu bukti daripada apa? Bukti daripada Kristen sejati seperti itu. Tandanya seperti itu. Ada kerinduan baca firman, ada kerinduan untuk melayani Tuhan, ada kerinduan untuk memuliakan Tuhan, ada kerinduan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Itu kerinduan itu terus ada. Dan itu terus terjadi setiap hari dalam hidupnya. Itu bukti Kristen sejati, kata Soren Kierkegaard. Ada rasa haus dan lapar. Ada kegelisahan yang terus ingin dan terus.
Ada tanggung jawab juga dalam sebagai orang Kristen, sebagai saudara misalnya berjemaat di tempat ini, saudara juga punya tanggung jawab di tempat ini. Sekarang ini saya katakan saudara, gereja ini bukan punya saya, bukan punya Pak Yono, bukan punya Pak Hendi, bukan punya Pak Sutiono, bukan Panjaitan, bukan punya Pak Gunawan, bukan. Tapi ini punya kita semua. Tanggung jawab kita semua, milik kita semua. Maka dia kan selalu berharap, ayo anak-anak muda bangun, bangkit, belajar. Karena saya, Pak Yono ini udah pada tua, benar nggak Pak? Benar. Oh iya. Lah memang fakta Pak, kita udah tua ya. Nah, anak-anak muda sini ayo bangkit, terusin generasi kita. Kecuali mungkin yang masih muda sama Pak Sutiono, Pak. Yang masih muda, enggak usah dia. Beda. Kayaknya ya, itu udah memang ya. Jadi ya saya Pak Yono, Ibu Panjaitan tuh. Kita udah tua-tua benar, Bu? Udah tua. Ya memang fakta. Rambut saya udah putih, benar. Rambut Pak Yono sampai masih juga gitu. Palsu dia palsu. Oh, palsu ya. Iya, karena saya dari kerja Pak Yono, memang jadi di antara saya, Pak Yono, Pak Hendi itu memang paling ganteng beliau sudah. Oh, Pak Encong juga ganteng. Lihat tahu nggak? Di Sinode GBI ya, Sinode GBI itu usia udah 60 ke atas, harusnya udah paripurna ya, apa? Pensiun. Sudah pensiun. Ibu Panjaitan saya udah di itu ya Mbak Sinode. Ini pada ini Ibu Panjaitan udah paripurna. Ya udah ibu mau di badan aja saya, ya udah nggak apa-apa. Lalu kependetanya ya tetap nggak apa-apa, ada pendeta kita nggak cabut Pak, teman udah paripurna. Kalau gitu saya termasuk Pak, ya iya termasuk karena pada ini gembala tetap harus bayar iuran. Saya bilang enak aja bayar iuran dulu paripurna, ya iuran kan wajib Pak katanya. Jadi tiap bulan tuh gereja setor ke BPD. 1 bulan teh 100.000 ya Bu Cayong ya. Ya, hah? 100.000 kan tiap bulan setor. Nah mereka kalau udah paripurna, walaupun saya udah diminta sama Pak Wiweko, Pak ini udah ambil kependetaan penuh. Enggak Pak, udah cukup lah PDP juga capek saya bilang. Saya disuruh ambil kependetaan penuh, saya bilang enggak, cukup Pak. Ini sidang MD nih, bulan Februari 2026. Enggak Pak, udah cukup saya mah PDP aja, sama aja Pak. Bahkan Pak Nixon orang BPD pun suruh. Maka sudah ya, di GBI, di lingkungan GBI, saya disebutnya bukan PDP, tetap disebut, oh ini Pak pendeta penuh, udah katanya. Terserah kamu mau dibilang apa juga nggak masalah, yang penting saya cuma melayani Tuhan. Tapi memang ada satu program dari BPD untuk ada regenerasi. Tahu regenerasi apa? Anak muda, tahu nggak? Penerus 100 poin kata. Penerusnya harusnya. Tapi penerus di sini ya tentu saya, Pak Hendi, Pak Yono, Bu Panjaitan tuh kita ingin penerus yang bisa komitmen. Karena ini rumah Tuhan, ini gereja. Apa kita rela orang lain yang ambil tempat ini? Kan saya. Kita udah berjuang dari Hotel Dewi sampai punya ruko 4, udah punya ruko 4 ditendang kita. Nah ya ini fakta loh, bukan sakit hati, saya nggak sakit hati saudara. Enggak sakit hati, cuman kesel ada, wajar ya. Ya kesel wajar, ya kesel wajar saudara. Ya jujur ibu kesel nggak Bu? Pak Yono? Kesel nggak? Pak Encong? Apa Gunawan gimana? Enggak apa-apa. Jadi
prestasi kita udah bagus sudah, tapi nggak apa-apa, itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Nggak masalah ya. Saya nggak pikirin itu ya. Tapi memang kan kalau ruko itu 4 mau diatasnamakan sendiri, nah itu nggak boleh. Ya. Ruko 4 kalau dinamakan sendiri itu nggak boleh. Karena gereja ruko itu punya jemaat. Jadi dari jemaat untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita nggak setuju. Ya, tetap kita tidak boleh ganggu 4 ruko itu. Kita nggak boleh ganggu. Tapi ketika ada rencana untuk pakai nama pribadi, itu saya nggak akan tinggal diam. Dan memang gejala udah ada ke situ sudah, tapi kita lihat aja nanti. Ya, tapi sekali lagi, kalau kita mau, ya jangan bicara ke situ deh, kita harus seperti ini. Kita berusaha ya. Oke ya, lanjut. Tadi, nah berada dalam kita ya. Nah, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikan dalam dirimu, ada kata kerja, matiin semua keinginan daging kita. Ketika keinginan daging kita mendominasi hidup kita, ketika keinginan daging kita mengatur kehidupan kita, mengontrol sepenuhnya kehidupan kita, itu kita sudah menyembah berhala. Ayo kita cek diri, gimana dengan kita? Apakah betul segala keinginan daging kita ini mengontrol hidup kita, mengatur hidup kita, memantau hidup kita? Itu udah sama dengan penyembahan berhala. Maka dari itu tema khotbah hari ini adalah Allah dan berhala. Karena memang faktanya tetap berhala itu masih kadang ada di dalam hidup kita. Buktinya apa ya ini? Ya, artinya hal-hal yang sesuatu yang duniawi. Kita masih hidup dalam dunia. Kita butuh hal-hal yang duniawi. Kita butuh misalnya fasilitas dunia. Itu nggak salah. Tetapi ketika itu mengontrol hidup kita, mengatur hidup kita, kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, itu. Lanjut. Hati dan uang atau kekayaan sama dengan berhala. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebetulnya konteks karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada, ini saya nggak perlu jelasin karena kita semua punya masalah ini. Betul nggak? Betul. Jujur nggak? Kita punya masalah ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini ada. Ayo kita belajar. Roh Kudus tolong saya. Tuhan tolong saya. Agar hati saya hanya ada firman. Hati saya hanya ada Yesus. Saudara, setiap saya berdoa, saya selalu katakan cuma sama Tuhan begini. Simpel aja. Tuhan tolong. Jadikan hati dan jiwa saya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu doa saya, saudara. Setiap hari saya pasti berdoa, salah satunya itu. Tuhan, tolong jadikan hati dan jiwa saya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu saya selalu bergumul. Karena saya sadar, hati dan jiwa saya belum bisa berkenan kepada Tuhan 100%. Belum berkenan. Jadi saya terus minta, Tuhan tolong hati dan jiwa saya selalu berkenan. Dan itu doa saya setiap hari, salah satunya itu. Sebab saya harus bergumul terus dengan itu. Saya nggak mau sampai hati dan jiwa saya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun faktanya memang begitu. Tapi ada satu angst yang dikatakan soren kekegat. Ada satu kegelisahan rohani. Ada satu kegelisahan di mana kita, Tuhan tolong agar saya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu ada dan itu kita harus minta dulu. Tapi kalau sudah ada kerinduan untuk Tuhan tolong saya agar hati jiwa saya selalu berkenan, hati-hati saudara. Jangan saudara Kristen palsu. Tapi Kristus sejati selalu bergumul. Tuhan tolong agar hati jiwa saya selalu berkenan di hadapan Engkau. Coba ini peperangan buat kita. Ini peperangan buat kita. Oke? Nah, lalu faktor 5 sebenarnya dikatakan gini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Jadi cinta uang
cinta kekayaan itu sebetulnya tidak membuat kita puas. Memang betul fakta dan lalu gimana sih? Pak, boleh nggak saya kaya? Boleh, punya duit 10 triliun juga boleh. Nggak salah. Tapi kita harus belajar memaintain hati kita agar hati kita ini tidak lagi diperbudak oleh uang itu. Agar uang itu tidak mengatur hidup kita. Agar uang itu menjadi segalanya buat hidup kita. Agar uang itu tidak menomorsatukan daripada kehendak Tuhan. Punya kekayaan harus, kaya raya banyak duit harus, enggak salah. Tapi ayo kita belajar agar kita bisa mengontrol kekayaan kita, kita bisa mengontrol keuangan kita, bukan keuangan dan kekayaan itu mengontrol hidup kita. Itu yang nggak boleh. Ini kita harus belajar, kita harus bergumul. Sebab tanpa tuntunan roh kita nggak bisa. Kita jatuh dalam penyembahan berhala ini. Oke? Dan selanjutnya apa? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sini sangat jelas sekali, saudara. Kalau karena cinta uang, ya kita jujur, saudara. Sedikit mah ada, saudara. Di dalam diri saya bukan sedikit, mungkin lebih banyak kali ya. Saya jujur, cinta uang ada. Suka uang ada. Nggak mungkin nggak ada, karena saya masih dalam hidup natur daging. Tapi ayo kita belajar untuk tidak mencintai uang lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi uang kita. Ini harus belajar, saudara. Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu kelemahan kita. Kita punya kelemahan, hati kita juga punya kelemahan. Jujur, Tuhan juga tahu kita lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Tuhan tahu itu, Tuhan maklum. Tetapi yang Tuhan minta, ayo terus kamu bergumul untuk tetap mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Belajar, step demi step, progress, grafiknya terus naik. Saya katakan, saudara, sampai mati kita tetap suka duit. Mati. Sampai mati kita cinta uang. Itu pasti. Tapi mari kita bergumul dengan kelemahan ini agar nanti kelak kita bisa menomorsatukan Tuhan lebih dari segalanya. Kita belajar. Ayo kita belajar bersama. Tuhan melihat satu kerinduan. Tuhan melihat satu kegelisahan rohani kita yang disebut angst itu, di mana kita mau bergumul. Tuhan tolong, mampukan saya untuk saya lebih mengasihi Engkau daripada uang. Itu yang penting. Itu ada nilai di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Itu ada nilai di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tidak ada kerinduan untuk hal itu yang namanya main batu. Tapi Tuhan mau, ayo kita bergumul. Tapi sekali lagi saya katakan, karena seperti tadi saya katakan, cinta uang itu tetap ke bawah sampai mati. Tapi ada nggak pergumulan untuk Tuhan, aku mau lebih mengasihi Engkau, lebih mencintai Engkau. Ada satu hamba Tuhan, saudara, di lingkungan GBI, saya nggak sebut namanya. Dia udah pikun segalanya. Di usia 80 tahun, udah pikun, nggak tahu siapa anaknya. Ini saya loh, Pak, Ma. Ah, siapa lu? Betul, ini betul. Tapi anehnya, sama duit tahu, saudara. Ini benar, ini kesaksian, ini benar, saudara. Dia tahu duit, ini berapa, 100.000. Betul, dia tahu nilai duitnya berapa, tahu. Duitnya berapa dia tahu. Dia punya tabungan. Dia tahu, uang saya segitu. Tapi sama anak lupa. Sedih sih. Ini yang Tuhan gak mau. Ini yang dinamakan apa? Cinta akan uang, akar segala ini. Sekalipun dia penderita, bagi saya itu nggak masuk ukuran, nggak masuk itu. Sebab sama anak aja lupa, sama duit nggak lupa. Ini fakta, ini benar, saudara. Di lingkungan GBI ini ada, dan sekarang hamba Tuhan udah mati. Ya moga-moga masuk surga, saudara. Ini benar, ini fakta. Ya, kita jangan sampai seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi, saya pun cinta duit, saudara. Betul, suka uang, suka. Tapi saya bergumul Tuhan tolong agar cinta saya kepada Tuhan tidak mengalahkan cinta saya akan uang. Ya, sekali lagi,
Saudara, kalau cinta duit walaupun dosa, tapi ayo kita bergumul untuk lebih mengasihi itu, belajar, ya, belajar. Tuhan tahu itu. Oke, lanjut. Pilihan kita Allah atau Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika dia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Mazmur 97 ayat 7 dikatakan semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Artinya di dalam hal Ibrani pasal 1 ayat 6 dan Mazmur 97 ayat 7, ini bicara apa? Ini bicara mengenai Ibrani 1 ayat 6 dikatakan bahwa Allah yang telah mengutamakan Yesus, yang telah menjadikan Yesus anak sulung dari antara segala yang sulung atau di antara segala orang yang percaya, itu berkata bahwa malaikat harus menyembah dia. Jadi betapa pribadi Yesus sebagai manusia, pribadi yang begitu agung, yang begitu mulia, dan pribadi Yesus itu juga lah yang digambarkan di dalam Roma pasal 8 ayat 30 dikatakan dia di antara yang sulung, dia adalah yang paling dewa, yang paling besar gitu. Artinya apa? Kita ini termasuk anak-anak sulung di hadapan Allah, tetapi Yesus menjadi sulung yang terutama di antara kita semua, dan kita termasuk di dalamnya. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan saudara dan saya, kita menjadi segambar serupa dengan Yesus. Artinya di mata Allah, saudara dan saya sangat berharga. Sangat berharga. Sangat berharga. Mazmur 97 ayat 7 dikatakan semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala alam sujud menyembah kepadanya. Nah, saudara, Yosua pasal 24 ayat 15 firman Tuhan katakan demikian, saudara. Ketika Kaleb dan keluarganya mengumpul, bukan Kaleb, Yosua mengumpulkan bangsa Israel di masa tuanya. Waktu itu Yosua udah umur 120 tahun. Yosua berkata kepada bangsa Israel, hari ini, dengar, kata Yosua, aku menetapkan dengan keluargaku bahwa hari ini aku akan hanya menyembah kepada Allah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang pilih padamu, mau ikut aku menyembah Allahnya Abraham, Ishak, atau kamu menyembah Allah lain? Itu Yosua katakan begitu. Tapi semua bangsa Israel berjanji, kami tetap mengikuti jejakmu, kami akan menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi setelah Yosua meninggal, mereka berpaling kembali menyembah Allah. Kedagingan ini kuat. Hati-hati sudah, kedagingan ini kuat. Ya. Kita harus sadar itu. Bahwa kedagingan kita ini kuat, kedagingan ini jahat. Kedagingan kita kuat, kedagingan kita jahat. Buktinya apa lagi? Buktinya paling gampang. Kesukaan kita itu, kalau kita makan. Kalau ketemu makan enak. Nah, mudah apalagi bisa 2 piring. Betul. Betul nggak? Anak muda, makan enak, babi hong apa gitu, babi panggang. Wah, saya juga jujur paling suka, saudara. Saya kalau di Jakarta kalau ada kesempatan cari bami apa bami babi, saya mah pakai UFO, enak banget, saudara. Walaupun saya tahu saya kan sakit gula, nggak boleh makan mie, tapi saya pikir tuh sekali-kali nggak apa-apa kan itu. Ya memang enak gimana, saudara ya? Ya makan, saudara. Itu apa? Daging. Itu daging jelas. Dokter bilang kamu jangan makan mie. Tapi sesekali ya udahlah. Keinginan daging kan itu. Sampai nyari. Kemarin waktu saya ke dokter sama istri saya tuh, kita makan siang gimana? Bakmi babi katanya. Nyari. Padahal istri saya sampai pelosok-pelosok nyari pakai Grab. Dapat juga, saudara. Puas daging yang puas. Ya itu keinginan daging. Apa? Jujur. Kita masih terjebak, tapi ayo kita belajar. Ya, oke, lanjut. Nah, ini terakhir, saudara. Udah terakhir ya. Nih, tenang aja. Udah bangku belum panas kan ya? Belum panas ya. Oke, kita mau belajar dari kehidupan Salomo, raja yang penuh hikmat dan firman. Firman Allah. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15 nggak usah dibaca. Saya akan jelaskan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 15. Ketika Salomo menggantikan Daud, Salomo berdoa kepada Tuhan. Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang hendak aku berikan kepadamu untuk kerajaanmu ini? Salomo cuma satu, minta apa? Tuhan kasih aku hikmat. Aku tidak minta kekayaan. Berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan senang. Tuhan katakan, oke, karena engkau minta hikmat, aku akan berikan kepadamu hikmat. Maka itu Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan
hikmat. Buktinya apa? Itu ada di dalam kitab Amsal. Salomo menulis 3 kitab, saudara. Kitab yang pertama Salomo buat adalah kitab Kidung Agung. Yang kedua, dia ketika masa kerajaannya, dia membuat kitab Amsal. Yang ketiga, dia buat kitab Pengkhotbah. Pada saat dia jatuh dalam dosa dan kembali berpaling pada, dia buat kitab Pengkhotbah. Jadi ada 3 kitab yang Salomo buat. Nah, Salomo ketika itu minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan kasih hikmat. Lalu Tuhan juga, karena kau minta hikmat, kau minta firman, kau butuh firman, aku sekalian memberkati engkau. Jadi Tuhan juga memberkati dan berkelimpahan. Demikian juga saudara dan saya. Kalau engkau cinta firman, kalau engkau suka firman, kalau engkau rindu firman, saya percaya hatimu rindu firman, hatimu cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Saya percaya engkau tidak perlu minta berkat Tuhan, pasti berkati engkau. Tapi minta firman dulu seperti Salomo, belajar dengan Salomo. Salomo butuh firman. Tuhan, aku butuh firman agar aku bisa memimpin kerajaan yang besar. Tuhan kasih. Karena engkau cuma minta firman, aku akan berkati engkau. Dan tahu dia raja yang paling kaya. Sudah belajar dari Pak Salomo dalam hal ini. Minta firman, minta keringat, utamakan firman. Maka dari itu dia akan berkati engkau. Saya jamin Tuhan akan berkati engkau. Saya jamin Tuhan akan berkati engkau. Kita ikuti jejak Salomo. Minta firman, haus dan lapar firman. Yang lain Tuhan akan tambahkan, yang lain Tuhan akan berkati. Oke? Kejatuhan Salomo seorang raja yang penuh hikmat, tetapi akhirnya jatuh dalam dosa penyembahan berhala karena Salomo lebih menuruti keinginan daging untuk kepuasan daging. Ulangan 11 ayat 16 dikatakan, tetapi waspadalah jangan sampai hatimu berpaling dari Tuhan Allah dan menyembah Allah lain. Jadi di akhir masa pemerintahan Salomo jatuh dalam dosa dalam penyembahan berhala. Dia jatuh karena berkat Tuhan yang begitu banyak, yang begitu melimpah buat dia. Tapi bukan berkat itu yang membuat dia jatuh. Bukan berkat yang melimpah itu yang membuat dia jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Bukan. Tapi ketika dia jatuh dalam lingkungan rumah tangganya, lingkungan relasi hubungannya antara Salomo dengan istri-istrinya, itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Istrinya berapa? Ada yang tahu? 300. Guningnya 700.000. Halo bapak-bapak, mau nggak? Weh, loh ini enak loh, enak. Kalau saya boleh saya mau tuh. Dengar dulu, bapak-bapak. Bapak nggak bisa naik ke mimbar. Loh, sudah bisa bayangin nggak? Salomo, istrinya pas cantik nggak? Cantik, betul. Cantik, seksi, udah pasti yang terbaik lah. Wanita zaman itu paling terbaik itu istri Salomo. Nggak ada yang jelek lah. Semua kayak bintang film gitu, saudara. Mulus, kalau aja nempel mungkin jatuh, saudara. Ini istilah, saudara ya. Tapi jangan pikir dengar bapak-bapak ya. Gitu. 300, 700. Istrinya dari berbagai bangsa. Nah, di situ dia jatuh dalam dosa. Pengaruh istri. Maka dia itu saudara, dalam rumah tangga, istri itu penolong. Berarti bukan penolong. 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 Kenapa Tuhan tempatkan di dalam Kejadian pasal 2, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Karena Tuhan tahu laki-laki muda jatuh dalam dosa. Tuhan tahu laki-laki itu lemah. Laki itu perlu ditopang dengan doa. Ibu-ibu istrinya topang suamimu dengan doa. Agar suamimu tidak jatuh dalam dosa. Topang dalam doa agar suamimu lebih cinta firman daripada cinta uang. Ketika suamimu cinta firman, otomatis berkat Tuhan berikan. Jadilah istri yang menopang suami, mendoakan buat suami. Salomo istri tidak seperti itu, tapi membawa Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tapi di akhir masa dia meninggalnya, dia bertobat datang kepada Tuhan. Itulah dia buat kitab Pengkhotbah. Jadi kitab Pengkhotbah adalah kitab daripada Salomo mengalami apa yang dia lakukan semua sia-sia. Tidak ada arti apa. Dia sadar, dia bertobat. Itu kitab pertobatan daripada Salomo, ada kitab Pengkhotbah.
Sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan. Saya berharap ini perenungan buat kita semua. Firman yang perenungan yang cukup panjang, tapi saya berharap sudah bisa menyimak akan hal ini. Satu poin di sini adalah apa? Ketika kita menomorsatukan Tuhan, ketika kita mencintai firman lebih dari segalanya, berkatnya akan diberikan kepada kita. Berkatnya akan dicurahkan buat kita. Saya undang pemusik dan saudara, saya undang juga untuk saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Kita mau jalan sendiri. Ya, kita nyanyikan satu lagu, saudara, untuk penutup perenungan firman pada pagi ini, saudara. Bila engkau besertaku, saudara. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ketika Allah marah terhadap bangsa Israel dan Allah berkata kepada Musa, mulai hari ini aku tidak akan memimpin engkau masuk tanah perjanjian. Itu Allah berkata demikian. Biar malaikatku saja yang membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian. Tapi Musa tidak mau seperti itu. Dia berkata kepada Allah, kalau engkau tidak menuntun kami tidak akan berpaling, kami tidak akan berjalan dari tanah ini. Maksudnya dari gunung Sinai saat itu, di mana Allah tidak mau lagi berjalan bersama bangsa. Karena dosa penyembahan berhala yang terjadi di dalam Keluaran pasal 32. Allah murka, Allah marah, Allah kecewa dengan bangsa Israel. Sehingga Allah katakan apa? Malaikatku saja membawa engkau masuk tanah perjanjian. Tapi Musa tahu, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku tidak akan berjalan meninggalkan bumi ini. Tapi aku butuh engkau. Dan Musa sadar, Musa butuh Tuhan. Musa butuh penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada nggak kerinduan? Ada nggak rasa butuh kita kepada Tuhan? Bahwa Tuhan pimpin hidupku, Tuhan tolong hidupku, Tuhan jaga hidupku, Tuhan aku butuh pimpinanmu dalam setiap langkah hidupku. Tapi ketika engkau dan saya punya kerinduan, Tuhan, setiap hari aku butuh langkah, aku butuh pimpinanmu, tuntun langkahku. Saudara, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, engkau butuh Tuhan. Engkau butuh Tuhan yang memimpin langkahmu, langkah usahamu, langkah pekerjaanmu, juga rumah tanggamu, studimu. Engkau butuh Dia. Sebagaimana Musa juga butuh Dia. Sehingga lewat nyanyian ini biarlah menjadi satu deklarasi saudara dan saya bahwa kita butuh Tuhan. Dan kita minta Tuhan tolong pimpin langkah hidup saya, pimpin pekerjaan saya, pimpin usaha saya, pimpin rencana saya, pimpin keluarga saya. Biar lagu ini menjadi satu doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Nyanyikan ini dengan imanmu. Haleluya.
jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti Tuhan, Hamba-Mu sudah berhenti memberitakan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu berjalan bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami selalu menyenangkan hati-Mu lewat buah-buah firman yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, biar firman-Mu tertanam dalam hati dan hidup kami. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Gembala sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kuduskan, layakan persembahan kami Tuhan, supaya boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk seminggu ke depan, hari Jumat kita akan ada PA di tempat ini jam 7 malam. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan supaya kita lebih lagi mengenal pribadi Kristus, pengenalan Tuhan yang benar dalam pribadi Yesus. Terima kasih. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau katakan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Bimbang.
kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah dengan iman berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara kehidupan saudara. Dan percayalah, tangan kanan Tuhan memegang tangan kami. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana juga Musa, hidupnya, perjalanannya menuju tanah perjanjian dipimpin oleh Tuhan secara pribadi. Tuhan sendiri memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Demikian juga percaya di dalam hidupmu dipimpin dalam perjalanan. Hari lepas hari, usahamu, pekerjaanmu, rencanamu, Tuhan yang pimpin, dan kau dibawa ke dalam keberhasilan. Yang percaya katakan, amin. Tuhan